salire Pak Dedi kumaha si bapak aing. Ya dari lihat di sini dilihatnya dari sosok mana, sisi mana gitu. Namanya orang apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan oonnya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya pasti plus minus. Tapi menurut saya apapun keadaan gubernur kita kasih kesempatan, apa saja yang dilakukan kasih kesempatan, silakan dia untuk mengekspresikan, untuk menjelajahi. Seperti jelema kakara kawin ulah waka ngatur pamajikan, cet perhatikan heula ieu teh golongan tukang nyatu, golongan tukang dangdan, golongan tukang jebleh, golongan tukang gigi limringan. Baca heula, oh si ieu mah si ece ieu mah sakodak sakedik ameng, sakodak sakedik tuang, oh bakal jadi kudanil ieu mah ieu, sakodak sakedik cerik. Baca dulu, nanti setelah terbaca penyakitnya apa, kekurangannya apa, itu tugas suami. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blow on. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Lain ukur hanya sebatas miwir ngomong di nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ada seorang tokoh lagi yang namanya kebetulan sama dengan saya, Abdul Mujib. Tapi beliau ada embel-embelnya KH dan Aceng. Saya nggak tahu artinya Aceng itu apa. Apakah seperti Gus atau apa, saya nggak tahu. Itu bahasa Sunda, sedangkan saya orang Jawa Timur. Beliau dengan viral yang kemarin-kemarin kemudian klarifikasi tentang ceramahnya bersama dengan mungkin itu wali santri dan dengan di atas panggung itu ya, bersama dengan punggawa-punggawanya begitu yang berseragam hitam-hitam. Masya Allah, saya kok miris sekali ya. Saya sebenarnya nggak ingin menanggapi hal ini, tapi ya gimana, namanya sama tapi kok ucapannya kayak gitu. Nggak pantas sebagai seorang yang paham agama, nggak pantas sebagai orang yang disebut kiai haji kemudian berkata yang kasar sampai menantang seorang gubernur begitu. Walaupun di dalam video itu tidak dikatakan secara vulgar tentang namanya, tidak disebutkan KDM atau Kang Deddy Mulyadi, tapi beliau menyebutkan gubernur begitu. Kemudian menyebut juga wahai presiden, wahai wakil presiden dan lain-lain. Masya Allah, kok ada ya orang-orang yang begitu. Gini loh, Kiai Haji Aceng Abdul Mujib, kebetulan namanya sama dengan saya. Dulu itu kan kita sama-sama tahu ada Khalifah Harun al-Rasyid itu didatangi seorang ustadz. Kemudian ustadz itu bilang, saya akan menasihati Anda, tapi tolong jangan dimasukkan hati karena nasihat saya ini barangkali keras atau kasar. Sebelum ustadz itu selesai berkata apa-apa tentang nasihatnya, langsung ditukas, dipotong ucapannya oleh Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid bilang kalau dulu Allah itu pernah merintah
seseorang yang lebih baik daripada kamu kepada seseorang yang lebih buruk daripada saya, yaitu seorang yang lebih baik daripada kamu artinya adalah Nabi Musa, dan seorang yang lebih buruk daripada saya adalah Fir'aun. Kita sama-sama tahu kalau Fir'aun itu sudah demikian jahatnya sampai dia mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la fa'budni, begitu. Terus dia juga enggak segan-segan menyiksa istrinya karena keimanan istrinya. Kemudian dia mudah sekali membunuh seseorang yang kafir terhadap dia. Artinya orang itu beriman kepada Allah, tapi tidak mau beriman atau tidak mau menyembah dirinya, Fir'aun. Sejahat itu seorang Fir'aun, kemudian Allah memerintahkan nabinya, kekasihnya, Kalimullah yaitu Nabi Musa, untuk mendawai Fir'aun dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan, dengan cara layinan. Lah kok Anda, apakah lebih baik daripada Nabi Musa? Kemudian apakah Anda menganggap KDM atau gubernur yang Anda maksud itu lebih buruk daripada Fir'aun sehingga Anda berani berkata dengan kasar sekali, gubernur tolol, gubernur goblok, kemudian gubernur kurang ajar. Masya Allah, ya sebagai orang yang sudah mempelajari agama dengan demikian mendalam sehingga Anda disebut kiai, ya Anda itu meniru cara Allah. Jangan keluarkan kata-kata yang kasar begitu. Rasanya telinga ini panas melihat. Apakah memang Anda sengaja untuk memviralkan diri dengan cara seperti itu? Ya, saya nggak tahu ya isi hati Anda. Tapi kemudian karena begitu viral dan Anda mendapatkan sorotan yang macam-macam dari netizen, akhirnya apa yang terjadi? Anda klarifikasi. Ya nggak begitulah. Oke lah kalau memang minta maaf. Ya tapi sebelumnya nggak usah bilang macam-macam tentang Gubernur Jawa Barat kalau tolol, blow on, goblok, atau mungkin kurang ajar. Ya nggak perlu. Karena Anda bukan lebih baik daripada Nabi Musa. Coba Anda seandainya ingin mengklarifikasi, datangi aja. Barangkali ada kebijakan KDM yang saat ini mungkin itu menunda pencairan dana ke pondok yang Anda asuh. Barangkali ada hubungannya dengan itu. Ya klarifikasi aja. Nggak perlu ngotot-ngotot di atas panggung, di depan wali santri. Apakah Anda mencari pendukung? Atau Anda memang disuruh oleh seseorang tertentu? Kan enak kalau tabayun, datang. Maksudnya apa ini Pak? Kan begitu enak. Daripada ngotot-ngotot di atas panggung, jelek-jelekin orang. Itu bukan watak seorang ulama. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna yakhshallahi al-ulama. Sesungguhnya yang takut
kepada Allah itu adalah para ulama. Nah, Anda berkata begitu berarti Anda tidak takut kepada Allah. Kalau tidak takut berarti Anda bukan ulama. Mungkin lebih tepatnya disebut sebagai provokator. Ya, tolong ya, Kiai Haji Aceng Abdul Mujib, enggak usah diulangi lagi yang seperti itu. Di mana saja atau kepada siapa saja. Ucapan yang kasar itu tetap saja tidak bisa diterima. Kalaupun seandainya Anda menemukan sesuatu kesalahan dari seseorang, kemudian Anda langsung nyemprot begitu keras. Katakanlah pemabuk, langsung Anda nasihati dengan cara yang keras. Ya mungkin dia tidak akan terima. Kalau pemabuk itu keras kepala dan berani, ya mungkin Anda dilawan. Tidak begitu. Tidak begitu. Caranya tetap harus meniru cara Allah yang lembut. Irhamu man fil ardi wa yarhamkum ma fis sama. Siapa yang insya Allah artinya begini itu dalam hadis qudsi ya. Sayangilah penduduk bumi, maka kamu akan disayangi oleh penduduk langit. Jadi ya mari Yai Aceng Abdul Mujib itu ya jangan diulangi lagi. Biar tidak mempermalukan umat Islam ini. Sudahlah dulu ada Habib, ada kiai yang kata-katanya kotor di masa Pak Jokowi dulu. Saya bukan pendukung Pak Jokowi. Saya tidak mendukung siapapun. Saya mendukung kebaikan. Kalau Pak Jokowi ada baiknya saya dukung. Tapi kalau Pak Jokowi ada jeleknya ya saya nggak mendukung. Pak Prabowo juga begitu. Nah, tapi setidak-tidaknya Anda jangan menambah lagi seperti yang sudah-sudah. Dulu Pak Jokowi dibilang Jokodok dan sebagainya oleh seorang Habib. Ada yang semacam-macam, saya nggak bisa menyebutkan ucapan-ucapan kotor itu. Ya, kira-kira begitulah Kiai Aceng. Mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Ingat bahwa Anda adalah tokoh agama yang apabila Anda salah maka akan viral. Lihat Gus Miftah. Sekarang tidak bisa muncul lagi atau tidak mau muncul lagi karena malu. Padahal sudah klarifikasi. Dan barangkali niatnya itu cuma bercanda. Tapi karena beliau punya perasaan yang dalam juga, malu setelah ya seperti menghina atau merendahkan seorang penjual teh di waktu ada pengajian beliau. Ya mudah-mudahan saya mohon maaf ya Kiai Aceng, barangkali kurang berkenan, tapi saya merasa berkewajiban untuk memberi masukan kepada siapapun, walaupun kita secara lahir belum mengenal. Mudah-mudahan jiwa kita saling mengenal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya viralnya video itu adalah menurut saya korban potongan video yang utuh. Di situ seolah-olah saya adalah menuduhkan atau menghina terhadap Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Padahal kalau membaca dan melihat isi video yang seutuhnya, insya Allah masyarakat tidak akan memberikan komentar atau penilaian yang semiring ini,
yang menjadikan heboh atau viral di mana-mana. Saya mengungkapkan statement itu di saat acara pencerahan terhadap orang tua siswa yang kebetulan saat itu adalah acara munaqosyah, tes uji kemampuan santri siswa langsung secara lisan. Saat itu saya memberikan motivasi kepada para santri, kita harus berupaya maksimal menjadi muslim muslimah yang baik, yang Islam